Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ibadah pagi ini kita akan ditemani oleh Ibu Tias. Selamat pagi adik-adik. Mbak Vio dan saya Ibu Ita. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti semua dalam keadaan sehat dan dengan penuh sukacita. Ibadah kita hari ini masih dengan ibadah dengan online ya adik-adik ya. Mari kita persiapkan ibadah kita. Ayo jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya, kidung pujian, serta persembahannya. Sebelum ibadah dimulai, kita akan memuji Tuhan. Kali ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, serahkan dalam kerendahan. Adik-adik, sebelum ibadah minggu ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh teman kita, Patricia. Disilakan Mbak Patricia. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sertai kami agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Berikanlah pernyataan dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dan firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Galih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana, ya Yesus datangmu. Terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Di tengah pandemi ini kami masih boleh beribadah secara online. Bila sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan benar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Dan bacaan kali ini akan dibacakan oleh adik Martin. Silakan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada yang terkasih telah dibacakan tadi oleh adik Martin dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai yang 11. Saya ulangi lagi dari ayat kelima begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada yang terkasih, dalam suatu kecelakaan di jalan raya, kira-kira siapa yang salah? Oh, tentu ada yang mengatakan yang pengendara ugal-ugalan, Mas. Betul juga. Tetapi ada satu penyebab penting yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kalian tahu apa? Betul, tidak ada mau yang mengalah. Intinya di situ. Mengalah seringkali sulit dilakukan oleh seseorang. Karena ini menyangkut dengan egoisme, menyangkut dengan ketidakbisaan mereka dalam merendahkan diri. Ada yang terkasih, memang betul di dalam satu perjalanan dalam berkendara, orang tentunya ada yang ugal-ugalan nyupirnya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tertib lalu lintas, macam-macam. Tetapi seringkali masalah utamanya adalah orang tidak mau mengalah. Bayangkan, ketika ada orang ugal-ugalan dan mengambil jalur yang salah, sementara kita merasa dan memang pada jalur yang benar. Akan terjadi kecelakaan jika satu, tidak ada yang mau mengalah. Tetapi bayangkan ketika ada orang menyalahi jalurnya dan kita pada jalur yang benar, tetapi kita mau mengalah, turun sedikit saja ke jalur kiri, pasti kecelakaan itu dapat dihindari. Betul apa enggak? Ada yang terkasih, seringkali kita ini merasa yang paling benar. Kalau yang paling benar ya tentunya harus benar. Tetapi faktanya ketika kita berhadapan dengan kendaraan yang melakukan kesalahan, kalau kita tidak mengalah, kita juga yang ikut kecelakaan. Ada pepatah, kalau dalam sesuatu, menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Artinya ketika terjadi satu peristiwa, kalau kita melakukannya di situ, kalau kalah pasti orang jadi abu, pasti lebih hancur. Kalau menang menjadi arang, artinya kita juga sama-sama menjadi korban. Ada yang terkasih, ada baiknya kalau meskipun kita dalam posisi benar, kita bisa merendahkan diri, kita bisa mengalah, maka semuanya akan selamat. Ada pepatah Jawa yang mengatakan bener itu orang mesti bener. Artinya kalau kita bertahan pada kebenaran kita, rumongso kita yang benar dan tidak mau mengalah, pasti kita juga akan terdampak dalam peristiwa tersebut. Ada yang terkasih, Tuhan Yesus telah mencontohkan kepada kita dalam kehidupannya. Tuhan Yesus merendahkan dirinya, Tuhan Yesus menjadi manusia, bahkan dihina dan sampai mati di kayu salib untuk memberi contoh kita supaya kita bisa merendahkan diri. Kalau Tuhan Yesus egois, dia datang sebagai Allah dan tidak mau menjadi manusia, tidak mau merendahkan dirinya. Kira-kira apakah kita terselamatkan? Mungkin tidak. Kerendahan hati Tuhan Yesus, kerendahan diri Tuhan Yesus yang menyamakan dirinya dan mau dihinakan di kayu salib adalah contoh yang harus kita teladani. Bahwasanya di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap kejadian, mengalah adalah hal yang paling penting. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah adalah untuk keselamatan bersama. Ada sebuah contoh lagi begini. Ketika ada dua orang yang saling berdebat,
Orang ini hanya mempermasalahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu adalah hal yang benar. Si A mengatakan 2 tambah 3 adalah 5, benar. Tetapi si B, orang yang mau menangnya sendiri mengatakan bahwa 2 tambah 3 adalah 7. Si B mengatakan, mari kita bertaruh. Kalau saya yang salah, boleh potong tangan saya. Kalau saya yang salah, boleh potong tangan saya. Kemudian mereka menghadap pada gurunya. Pak Guru, bukankah, si B mengatakan, bukankah 2 tambah 3 sama dengan 7? Kemudian si A, bukankah 5 Pak Guru? Kemudian dijelaskan ini sedang bertaruh. Sang guru mengatakan demikian. Akhirnya sang guru menghukum si A yang menjawab benar. Setelah dihukum, si A berkata, Pak Guru, bukankah 2 ditambah 3 itu sama dengan 5? Iya betul. Kenapa saya yang dihukum? Saya menghukummu bukan karena jawaban 2 ditambah 3, 5 atau 7. Tetapi saya menghukummu karena engkau menyia-nyiakan waktumu untuk berdebat dengan orang yang tidak mau berpikir, dengan orang yang semaunya sendiri. Saya mau menghukummu supaya temanmu yang ngengkelan itu tidak hilang tangannya. Jadi adik-adik, tidak selamanya ketika kita benar kita harus bertahan pada hal tersebut. Supaya apa? Supaya orang lain tidak menjadi korban. Seringkali di dunia ini banyak orang yang ngengkelan, berpikir sakarepe dhewe, dan kita akan rugi jika berdebat tentang hal itu. Demikian adik-adik firman hari ini. Marilah kita belajar dari teladan Tuhan Yesus bahwa merendahkan diri adalah hal yang paling penting. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk semakin memperdalam iman kita, Mas Gali akan memberi tugas ayat hafalan pendek, tidak panjang. Ayat hafalan ini diambil dari Mazmur 149 ayat yang keempat. Saya ulangi, Mazmur 149 ayat yang keempat. Silakan dihafalkan dan diupload pada pirantinya masing-masing. Ada yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita terhadap firman yang telah kita baca hari ini, marilah kita bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Dan bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan minggu ini. Adik-adik yang terkasih, marilah bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita akan melakukan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima hari ini. Kami boleh belajar untuk merendahkan diri kami. Kami boleh belajar untuk merendahkan hati kami agar semua bisa berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Dan saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari yang kami punya. Tuhan, saat ini pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi ini, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, sehingga kami bisa melalui masa ini dengan baik. Kami berdoa pula untuk para pelayan Gereja Kristen Jawi Wetan Lumajang. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, memampukan untuk bersama-sama melayani di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami para remaja, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami dalam kami melakukan aktivitas kami untuk sekolah maupun untuk gereja. Terima kasih Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga kita sudah mengumpulkan persembahan, kita sudah menyanyi. Saat ini ibadah ini akan kita akhiri, tapi sebelumnya kita menyanyi lagi bersama-sama dari Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus Ku Berjanji. Berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Adik-adik yang terkasih, di akhir ibadah hari ini marilah kita bersama-sama kita mohon berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk mengakhiri ibadah kita, jangan lupa kita minggu depan akan bertemu kembali masih dengan ibadah daring ya.
Tetap jaga kesehatan, stay di rumah, kalau keluar harus pakai masker, jaga jarak. Kita tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.